Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan membahas tentang standar pelayanan antenatal ya teman-teman, yaitu 10T. Langsung aja ya teman-teman, kita bahas ke soal nomor 1. Nyonya G usia 24 tahun, G1 P0A0, usia kehamilan 28 minggu. Datang ke puskesmas untuk pemeriksaan kehamilan. Ibu mengatakan ibu tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan berat badan 47 kilo. Tekanan darah 120/70 mmHg. Nadi 80 kali per menit. Pernafasan 20 kali per menit. Suhu 36 derajat Celcius. Konjungtiva merah muda, pemeriksaan abdomen, tinggi fundus uteri 25 cm. Presentasi kepala, punggung kanan, dan denyut jantung janin 150 kali per meter reguler. Apakah tujuan bidan melakukan pemeriksaan Leopard 2? A. Mengetahui seberapa jauh bagian terendah janin. B. Mengetahui bagian terendah janin. C. Mengetahui bagian yang ada di fundus uteri. D. Mengetahui apakah bagian terendah sudah masuk pintu atas panggul. E. Mengetahui letak punggung dan bagian-bagian kecil janin. Oke teman-teman, perlu diingat setiap kita menjawab soal kasus kebidanan, yang kita garis bawahi pertama itu di soalnya dulu. Pertanyaan di soal ini adalah tujuan bidan untuk Leopard 2 ya teman-teman. Tanpa kita harus membaca soal kasus, berarti kita harusnya sudah tahu apa tujuan kita untuk melakukan pemeriksaan Leopard 2. Teman-teman ingat ya, pemeriksaan Leopard 1 itu untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian yang terdapat di fundus. Itu bisa kita lakukan dari trimester pertama ya teman-teman. Terus kalau untuk Leopard 2 itu fungsinya kita menentukan letak punggung janin dan letak bagian terkecil janin. Itu sejak akhir trimester 2. Bukan menentukan bagian kiri dan kanan abdomen ibu. Itu bukan tujuannya ya. Tujuannya menentukan letak punggung janin dan letak bagian kecil janin, maksudnya itu kaki dan tangannya. Untuk Leopard 3, fungsinya itu untuk menentukan bagian janin yang terdapat di sisi bawah uterus. Itu biasanya kita lakuin mulai sejak akhir trimester 2. Dan yang terakhir untuk Leopard 4, itu untuk menentukan seberapa jauh bagian terendah janin yang masuk ke dalam rongga panggul. Nah, kita lakuin Leopard 4 itu setelah usia kehamilan 36 minggu. Nah, dalam kasus ini berarti jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Karena kalau yang A seberapa jauh itu berarti tadi adalah Leopard 4 ya teman-teman. Seberapa jauh nih? Seberapa jauh itu Leopard 4. Mengetahui bagian terendah janin itu adalah bahasa lain dari seberapa jauh bagian terendah. Jadi ini juga Leopard 4. Bagian yang ada di fundus nih, bagian yang ada di fundus yang C itu adalah Leopard 1 ya teman-teman. Mengetahui bagian terendah sudah masuk, sama aja. Bahasanya sudah masuk atau seberapa jauh itu adalah masuknya ke dalam Leopard 4. Nah, kalau ini bahasa yang B ini bisa diteruskan bagian terendah di bagian uterus, maka dia masuknya Leopard 3. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nyonya H datang ke PMB usia 25 tahun, hamil, G3 P2A0, usia kehamilan 36 minggu. Ingin memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan berat badan 78 kilo, tekanan darah 110/80 mmHg. Nadi 100 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, tinggi fundus uteri 39 cm, janin tunggal hidup intrauterin, presentasi kepala, belum masuk pintu atas panggul. Kenaikan berat badan ibu sampai saat ini sudah 16 kilo. Pertanyaannya,
Apakah pemeriksaan penunjang yang tepat pada kasus tersebut? A. Glukosa urin, B. Protein urin, C. Leukosit urin, D. Hemoglobin, E. Keton urin. Jadi kita garis bawahi dulu ya teman-teman, apa pertanyaannya nih? Kalau mau teman-teman biar nggak kehabisan waktu dalam mengerjakan soal di UKOM maupun di SKB, maka kita langsung baca dulu nih soalnya ini apa. Ketika pertanyaannya di kasus ini nomor 2 ini adalah pemeriksaan penunjang, maka sebenarnya kita tidak harus membaca soal kasus itu panjang-panjang dulu. Pemeriksaan penunjang. Nah, tapi karena ini pemeriksaan penunjang, jadi kita perlu tahu nih kasusnya apa. Kecuali tadi nomor 1, pertanyaannya langsung tadi nomor 1 adalah tujuan bidan Leopold 2. Itu kita sebenarnya tidak perlu membaca soal kasusnya gitu. Nah, kalau untuk di soal nomor 2, pertanyaan adalah pemeriksaan penunjang. Jadi kita maka harus baca soal kasusnya. Karena kalau kita nggak baca, apa pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan? Kita nggak tahu karena kasusnya apa gitu. Jadi kalau untuk kasus nomor 2 ini, maka yang harus kita cari kata kuncinya adalah dia hamil 36 minggu teman-teman, hamil ketiga. Kemudian TFU-nya sudah 39 cm. Dan kenaikan berat badan ibunya sudah 16 kilo teman-teman. Kita harus curiga ini teman-teman. TFU dengan 39 cm, maka kita akan curiga nanti bayi yang lahir akan makrosemia. Atau kita sebut dengan bayi besar. Ya kan? Kita harus curiga nih. TFU sampai segitu. Normalnya kan tidak sampai 39 cm. Terus kenaikan berat badan 16 kilo. Itu sudah kenaikan berat badan maksimalnya ibu hamil tuh. Maksimal kenaikan tuh 16 kilo. Maka ketika dia udah 16 kilo dengan TFU segini, maka kita harus curiga. Kalau pada bayi kita akan curiga bayinya lahir besar. Pada ibu kita akan curiga ibu itu mengalami diabetes mellitus gestasional ya teman-teman. Diabetes mellitus gestasional. Jadi DM saat kehamilan. Nah, itu yang kita harus curigai. Nah, kita curiga DM, maka penunjangnya apa gitu. Ketika kita curiga ibu itu DM, maka kita harus periksa glukosa urin gitu teman-teman. Paham ya? Jadi jawaban soal nomor 2 ini adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya teman-teman. Seorang perempuan usia 21 tahun datang ke PMB bersama suaminya. Mengeluh sudah tidak haid selama 3 bulan. Anaknya yang pertama, kok soalnya ini ya? Apa ini soalnya yang benar ya? Oh, anak yang pertama. Apa nanti dulu saya cari soalnya ya teman-teman. Oh, anaknya yang pertama bukan ini. Di soalnya adalah meninggal teman-teman. Jauh banget ini wordnya. Nah, saya ulangi soalnya ya teman-teman. Seorang perempuan 21 tahun datang ke PMB bersama suaminya, mengeluh sudah tidak haid selama 3 bulan. Anaknya yang pertama meninggal karena lahir dengan spina bifida dan cacat otaknya. Hasil pemeriksaan planu-tes positif, Traba Ballotman. Pertanyaannya, apakah konseling yang bisa diberikan oleh bidan pada kasus tersebut? A. Istirahat yang cukup. B. Makan sedikit tapi sering. C. Mengonsumsi tablet tambah darah. D. Mengonsumsi asam folat 400 mikrogram per hari. E. Mengonsumsi kalsium laktat. Kita baca dulu, ingat-ingat teman-teman, baca dulu pertanyaannya. Pertanyaan adalah konseling. Kalau konseling berarti kita harus tahu nih kasusnya apa. Maka kita cari kata kunci dari kasusnya. Yaitu kata kuncinya planu tes. Planu tes ini sama dengan PP tes teman-teman. Bahasanya aja yang digunain berbeda ya. PP tes positif Traba Ballotman berarti dia dinyatakan hamil ya, hamil. PP tes positif berarti dia hamil ya teman-teman. Nah, terus riwayatnya
Anak pertamanya meninggal, teman-teman. Lahir karena spina bifida dan cacat otaknya. Teman-teman udah tahu belum apa itu spina bifida? Ya. Spina bifida ini adalah cacat kongenital, teman-teman. Kongenital. Yang disebabkan oleh defek pada tabung saraf. Nah, biasanya ini defek pada tabung saraf ya teman-teman. Pada tabung saraf. Nah, hal ini sebenarnya bisa dicegah loh teman-teman. Dengan pemberian asam folat. Pemberian asam folat teman-teman. Jadi fungsinya asam folat yang kita kasih ke ibu-ibu hamil itu adalah untuk mencegah dari cacat kongenital, yaitu spina bifida. Dimulai sejak sebelum konsepsi. Dari sebelum konsepsi dan selama 12 minggu pertama. Kehamilan. Dosisnya yaitu 400 mikrogram 1 kali sehari gitu teman-teman. Jadi jawaban dari kasus ini adalah yang D ya teman-teman. Karena tadi spina bifida bisa dicegah dari asam folat. Kalau makan sedikit tapi sering ini biasanya keluhannya kalau mual ya teman-teman. Mengonsumsi tablet tambah darah ini biasanya anemia. Kalau untuk kasus mengonsumsi asam laktat biasanya dia ada kram-kram di tangan, kaki, di mana aja. Kalau istirahat yang cukup biasanya dia mengeluhnya suka sakit kepala gitu. Nah, jadi kalau pada kasus ini konseling yang harus kita berikan adalah mengonsumsi asam folat 400 mikrogram per hari. Paham ya teman-teman semua? Cukup sekian pembahasan kita tentang 10 pelayanan antenatal 10T. Selamat berjuang dan semoga berhasil. Sampai jumpa.